Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang bekerja dari pagi sampai malam, tapi tetap saja hidup dalam kekurangan. Sementara ada yang hidup sederhana, tapi rezekinya mengalir deras dan penuh keberkahan. Apa rahasianya? Apakah kerja keras saja belum cukup? Saudaraku, rezeki bukan hanya soal usaha fisik dan kerja keras saja, tapi juga tentang keberkahan dan pertolongan dari Allah. Dan dalam video ini, saya akan menyampaikan satu amalan yang dapat menjadi pembuka jalan rezeki, bahkan ketika logika manusia berkata tidak mungkin. Oleh karena itu, simaklah penjelasan ini hingga akhir. Catatlah jika perlu, agar Anda tidak keliru dalam mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rob yang maha pengasih lagi maha penyayang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga apapun yang menjadi hajat dan doa kita, baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun akhirat, segera dikabulkan oleh Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan senantiasa dalam lindungannya. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan bagi setiap urusan yang sedang kita perjuangkan, dan semoga Allah kuatkan hati kita dalam menghadapi setiap ujian hidup dengan sabar dan penuh tawakal. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika ingin rezeki yang lancar dan penuh keberkahan, amalkanlah zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Zikir adalah salah satu cara untuk mengingat Allah dan salah satu bentuk nyata dari ketakwaan kita kepadanya. Dengan memperbanyak zikir, hati menjadi tenang, urusan menjadi mudah, dan rezeki pun mengalir dengan berkah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa takwa kepada Allah adalah kunci utama untuk mendapatkan rezeki yang tak terduga. Allah membuka pintu rezeki bagi hambanya yang bertakwa dan tawakal kepadanya. Ayat ini adalah janji langsung dari Allah bahwa kunci rezeki itu adalah takwa dan tawakal. Bukan semata-mata kerja keras saja, tetapi hati yang bersandar penuh kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita selalu menjaga takwa, berusaha dengan ikhlas, dan bertawakal hanya kepadanya. Di antara zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah zikir yang berisi pujian kepada Allah. Kalimat ini juga disebut sebagai zikir tasbih malaikat, yaitu sebuah kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian zikir permohonan ampunan, yaitu istighfar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesulitan, kelapangan dari segala kesempitannya, dan rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan amalan sebuah zikir. Perbanyaklah bertasbih dan memohon ampun kepada Allah,
karena selain mendatangkan rezeki, tasbih dan istighfar juga menjadi sebab dihapusnya dosa-dosa dan dikabulkannya doa-doa kita. Salah satu zikir yang sering diucapkan oleh Rasulullah untuk kelancaran rezeki sangatlah mudah, sehingga kita bisa menuliskannya dan menghafalkannya agar dapat diamalkan secara istiqomah setiap hari. Inilah zikir yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang bisa menjadi wasilah datangnya rezeki. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Yang artinya, Maha suci Allah dengan segala pujiannya, Maha suci Allah yang Maha Agung, aku memohon ampun kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada pun beberapa keutamaan yang akan kita dapatkan dengan membaca tasbih malaikat ini. Di antaranya adalah 1. Mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah. 2. Mendapatkan rezeki yang berlimpah. 3. Malaikat akan memintakan ampunan untuknya kepada Allah. 4. Menghapuskan dosa-dosa kita. 5. Terhindar dari kesedihan dan penyakit-penyakit berat. 6. Memberatkan timbangan amal baik di akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, izinkan saya membagikan kisah nyata dari seorang buruh pabrik yang hidupnya sangat sederhana. Ia bukan orang kaya, bukan pula pemilik kebun atau pedagang besar. Namun satu hal yang menakjubkan, setiap kebutuhannya selalu tercukupi. Bahkan sering ia mampu membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Suatu hari, orang ini ditanya, "Apa rahasiamu, wahai saudaraku? Bagaimana mungkin engkau yang hidup sederhana bisa hidup begitu tenang dan cukup, bahkan sering memberi?" Ia pun menjawab dengan tenang, "Setiap pagi sebelum aku berangkat mencari nafkah, aku menghadap Allah dalam sholat tahajudku. Setelahnya aku duduk sebentar, lalu membaca zikir, Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Aku memujinya dan memohon ampun kepadanya. Aku tidak memiliki apa-apa kecuali harapanku kepada Allah, maka aku gantungkan seluruh urusanku kepadanya. Dan benar, Allah mencukupkannya. Dari arah yang tidak ia duga, pertolongan Allah selalu datang. Bukan hanya berupa harta, tapi juga hati yang tenang, badan yang sehat, dan keberkahan dalam setiap langkahnya." Baiklah saudaraku, sebelum kita melanjutkan, ada baiknya Anda menyiapkan pensil dan kertas. Catatlah langkah-langkahnya dengan baik agar kita bisa mengamalkannya dengan sempurna. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa keberkahan dan kelapangan rezeki. Agar zikir ini mendatangkan keberkahan dan kelancaran rezeki, bacalah dengan penuh keikhlasan dan istiqomah pada waktu-waktu berikut. Pertama, bacalah 100 kali setiap pagi dan petang, yaitu pada waktu subuh dan maghrib. Membaca zikir ini di pagi hari akan membuka pintu rezeki sepanjang hari. Sementara di malam hari akan memberikan ketenangan dan perlindungan dari kesulitan hidup. Kedua, bacalah 33 kali setelah sholat fardu, sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan sebagai penguat iman agar rezeki yang kita dapatkan penuh keberkahan. Ketiga, bacalah 41 kali setelah sholat tahajud. Tahajud adalah sholat yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mengamalkan zikir ini setelah tahajud dapat memperlancar rezeki yang halal dan berkah. Keempat, bacalah 3 kali sebelum memulai pekerjaan atau usaha, agar Allah melapangkan jalan rezeki kita dan memberikan keberkahan dalam setiap usaha yang kita lakukan. Saudaraku yang dirahmati Allah, rezeki bukan hanya tentang berapa banyak harta yang kita dapatkan, tapi rezeki adalah ketenangan hati, kesehatan tubuh, keluarga yang saling mencintai, dan jalan hidup yang penuh keberkahan. Zikir bukan sekadar amalan ringan di lisan. Ia adalah pintu yang membuka keberkahan langit dan bumi. Ia adalah bukti cinta dan penghambaan kita kepada Allah. Maka jangan tunggu kaya untuk berzikir,
jangan tunggu lapang untuk memuji Allah. Mulailah dari hari ini, dari saat ini. Bangun hubungan yang dekat dengan Allah lewat zikir yang tulus dan penuh keyakinan. Karena siapa yang menjadikan Allah sebagai sandaran, maka Allah akan mencukupi segala keperluannya. Dan siapa yang membasahi lisannya dengan zikir, maka Allah akan membasahi hidupnya dengan keberkahan. Marilah kita terus memperbaiki diri dan memperbanyak amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Jangan hanya mengejar rezeki, tetapi kejarlah juga keberkahannya. Karena keberkahan itulah yang akan membawa ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan sejati dalam kehidupan kita. Mari kita biasakan diri untuk selalu mengamalkan zikir yang diajarkan Nabi Muhammad SAW ini. Semoga dengan mengamalkan zikir ini Allah melimpahkan rezeki yang luas kepada kita, memberkahi setiap usaha kita, serta menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Tingkatkan takwa kita, teruslah berdoa, dan teruslah bertawakal. Yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang berusaha dan berserah diri kepadanya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga setiap kata yang disampaikan dalam video ini menjadi pengingat yang baik bagi kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rezeki yang halal, berkah, dan melimpah kepada kita, serta memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.